Shalom saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Lady Mechanic Initiative. Firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Suatu kali saya menonton acara yang disiarkan oleh Al Jazeera tentang biografi seorang wanita berkulit hitam dari Nigeria. Wanita itu bernama Sandra Agüebor. Sandra adalah mekanik wanita pertama di Nigeria. Sandra adalah montir yang luar biasa. Mengapa? Karena di samping perjuangannya yang patut diacungi jempol, juga karena visi yang dia hadapi, yaitu memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Dalam pemberdayaan ini, dia fokus kepada wanita-wanita miskin, anak yatim, mantan pekerja seks, anak putus sekolah, ibu sebagai orang tua tunggal, dan para korban perdagangan manusia. Dalam rangka mencapai visinya ini, dia mendirikan Lady Mechanic Initiative. Bukan tanpa perjuangan dia bisa menjadi seorang mekanik. Tantangan pertama datang dari ibunya sendiri yang jelas-jelas menentang keinginan putrinya. Demi menghalangi niat putrinya, dia selalu memberikan pekerjaan rumah untuk dikerjakan oleh Sandra pada jam-jam dia akan berlatih menjadi mekanik. Selain itu, Nigeria, seperti banyak negara di seluruh dunia, masih memberlakukan pembatasan pada apa yang dapat diterima bagi wanita, dan menjadi seorang mekanik bukanlah untuk seorang wanita. Maka tidak heran banyak pria yang menolak mobilnya ditangani oleh Sandra. Selain itu, dengan masih kentalnya isu gender, maka Sandra mengaku dia harus berusaha 5 kali lebih banyak dibanding pria agar dia dianggap serius menggeluti bidang yang dia pilih. Kegigihannya membuahkan hasil karena dia berhasil mendirikan Lady Mechanic Initiative. Untuk karyanya tersebut, pada tahun 2015, ia menjadi subjek film yang diproduksi oleh Al Jazeera berjudul Sandra Agüebor, The Lady Mechanic. Film ini memenangkan penghargaan di New York Film Festival. Selain itu, dia dinominasikan untuk penghargaan Cholso, sebuah komite yang didirikan oleh pemerintah Nigeria bagian Lagos untuk menghormati individu yang telah berkontribusi pada kesejahteraan sosial negara. Ia dianugerahi penghargaan wanita inspiratif oleh Dolapo Osinbajo dan Gubernur Akinwunmi Ambode, yang mencatat bahwa ia menggunakan keterampilan dan bakatnya untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat di daerah yang didominasi oleh pria. Dia juga diberi penghargaan prestasi nasional oleh pemerintah federal Nigeria. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, sudah seharusnya kita hidup berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita tidak bisa memberi dampak sebesar dampak yang diberikan oleh Sandra Agüebor, tetapi Tuhan tahu seberapa besar dan apa kapasitasnya kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk memberi dampak yang baik, lakukanlah dengan hati yang tulus, walaupun itu hal yang kecil. Jangan jemu-jemu melakukannya. Percayalah bahwa sekecil apapun tindakan kebaikan yang kita lakukan akan Tuhan perhitungkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, aku mau hidup yang berdampak bagi sesamaku. Tolong aku untuk tidak jemu-jemu melakukan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.
kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku.